Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah bisa bertemu kembali setelah libur Idul Fitri. Hari ini pertama kalian masuk sekolah. Setelah libur Idul Fitri 2 minggu ya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kondisi saat ini pandemi kalian tetap sehat, menjaga pola makan kalian, dijaga fitnya, kebutuhan kalian seperti makanan sayuran, terus minum, vitamin, buah-buahan maupun sayuran ya. Nah, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang pertama, Sri Mulyani, apakah hadir? Hadir, Ibu. Selanjutnya, Lutfi Diana. Hadir, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tolong Ibu minta tolong untuk menampilkan RPP terlebih dahulu ya kepada Sri Mulyani. Apakah bisa menampilkan RPP? Nah, sekarang Ibu akan memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran teks ceramah. Yang dimana ada kompetensi inti. KI pertama, siswa dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI kedua, siswa dapat menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi aktif, berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional dalam jangkauan pergaulan. Yang KI ketiga, siswa dapat memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan metakognitif pada tingkat teknis dan sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan terjadi tampak mata. Yang KI keempat, kompetensi inti 4 ini, siswa dapat menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Di sini kita akan membahas KI 3.5 akan membahas mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.5 menyusun bagian penting dari permasalahan untuk disajikan dalam ceramah. Yang selanjutnya KI 3.6 itu ada menganalisis isi struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Indikatornya 4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran kita ini
Setelah mengikuti kegiatan proses pembelajaran, siswa mampu yang pertama mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Yang kedua, menganalisis struktur, isi, dan kebahasaan dalam ceramah. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya nih ke kalian. Sekarang Ibu mau mengulas kegiatan bacaan di rumah kala. Melalui pertanyaan yang Ibu berikan pertanyaannya, kalian dengar ya. Apa yang kalian ketahui mengenai perbedaan teks dengan ceramah? Silakan, ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Silakan, Lutfi. Jadi, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi pengetahuan, Bu. Nah, benar sekali. Silakan, ada yang ingin menjawab lagi? Ibu, saya izin bertanya, ini untuk teks ceramah terlebih dahulu atau ceramah dulu? Bebas, kamu mau menjawab yang mana, ceramah atau teks ceramahnya dulu? Baik, Ibu, terima kasih. Saya mau menjawab teks ceramah. Silakan, Teks ceramah adalah karangan berisi sekumpulan paragraf yang mengandung informasi, suatu hal atau pengetahuan untuk disampaikan kepada halayak ramai. Sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih, Sri. Benar sekali, anak-anak. Jadi, Ibu sederhanain ya. Teks ceramah dengan ceramah. Teks ceramah merupakan teks yang akan dibaca atau bisa dihafal. Digunakan ketika sedang melakukan ceramah. Sedangkan ceramah yang benar, yang dikatakan Lutfi, ya, sebelumnya, ketika sedang pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi dan pengetahuan. Ibu minta tolong untuk men-send screen PPT-nya. Nah, di sini ada uraian materi teks ceramah. Teks ceramah ialah rangkaian isi berisi sekumpulan paragraf yang mendukung informasi, suatu hal, atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Secara singkatnya, teks ceramah merupakan teks yang dibaca dan digunakan ketika sedang melakukan ceramah. Menurut KBBI, pengertian ceramah adalah sama dengan pidato oleh seorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Berceramah adalah memberikan uraian tentang suatu hal, yaitu pengetahuan dan sebagainya. Menyampaikan ceramah, menceramahkan sebagai membentang, memberi ulasan tentang suatu hal dengan ceramah. Adapun orang yang memberikan ceramah disebut penceramah. Penceramah haruslah orang dengan ilmu pengetahuan dan wawasan luas atau merupakan pakar yang menguasai bidang dan informasi terkait. Ceramah ditunjuk untuk didengarkan oleh banyak orang. Dalam teks ceramah biasanya mengandung
pesan yang berisi petunjuk, nasihat, atau petuah. Selanjutnya bisa diganti. Nah, di sini ada tujuan ceramah. Yang pertama, informasi atau instruktif, yang dimana memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. Yang kedua, persuasif. Mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah disampaikan supaya keyakinan pendengar makin bertambah guna untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, di sini ada argumentatif. Untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Yang keempat, deskriptif, yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu. Yang kelima, kreatif, untuk menghibur atau menggembirakan para pendengar agar merasa senang. Yang keenam, di sini ada untuk menceritakan suatu hal pada para pendengar. Selanjutnya, boleh bisa diganti. Nah, di sini struktur ceramah. Kalian harus perhatikan ya. Di sini teks ceramah memiliki struktur yang membangun teks ini melalui beberapa bagian pembangunannya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, disebut tesis. Pembuka berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua, ada isi atau disebut rangkaian argumen. Berupa rangkaian argumen-argumen, penceramah yang berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengungkapkan pola berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Yang ketiga, di sini ada penutup atau disebut penegasan kembali, yang merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan penceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan hingga agar diingat oleh pendengarnya. Next, boleh. Bentar. Nah, yang selanjutnya ada kaidah kebahasan teks ceramah. Boleh diganti next time. Teks ceramah mempunyai karakteristik dan ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal, dan kata ganti ini orang kedua sebagai jamak sapaan. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Yang keempat, ada memakai kata kerja mental. Misalnya, memperhatikan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan berpendapat. Yang itu, yang bawahnya. Ada lagi yang bawahnya.
Nah, yang selanjutnya ini ada yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah. Nah, yang selanjutnya, yang kelima ini, ciri kebahasannya menggunakan kata-kata persuasif. Seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Yang terakhir, yang keenam ini, teks ceramah juga banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Langsung terima kasih. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, Ibu akan membagikan soal ya, latihan untuk kalian. Baik, Ibu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Tadi yang tadi tuh kita yang pertama mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang akan disajikan dalam ceramah, proses pembelajaran. Proses pembelajaran memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Ibu minta tolong untuk membacakan teks tersebut kepada Sri Mulyani, apakah bisa? Baik, Ibu, akan saya bacakan. Mohon didengar ya, teman-teman. Baik, Tri. Nah, di sini terdapat teks ceramah yang berjudul Memahami Informasi dan Permasalahan yang Didengar atau yang Dibaca. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesatunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau berpotensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politis kita, misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya, pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya atau eufemistis. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan ada pergaulan yang berlaku dalam masyarakat. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya, kesantunan tata krama yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan yang berlangsung pada masa kemerdekaan dan pada masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat, nilai-nilai kesantunan di kantor yang berbeda dengan di pasar, di terminal, dan di rumah.
Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gampang dalam berbahasa. Pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergengsi, tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Sejalan dengan perubahan waktu dan tantangan global, banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa, misalnya tayangan televisi yang bertolak belakang dengan prinsip tata kehidupan dan tata krama orang Timur. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan kesantunan berbahasa dan lebih mengutamakan kualitas otak siswa dalam menguasai IPTEK. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga, padahal belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakan. Anak belajar tata santun berbahasa mulai di lingkungan keluarga. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan dipandang dengan konsep kaulan, karima yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan pemuliaan, penghargaan, penganggungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan kaulan ma'rufa, yang berarti berkata-kata dengan sesuatu dengan nilai-nilai diterima dalam masyarakat penutur. Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peran yang sangat penting. Pemerolehan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat tercipta harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan, kematangan emosi itu akan semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat, kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya, tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan itu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Nah, sekian dari saya sudah membacakan teks dari ceramah. Baik, terima kasih Sri sudah mau membacakannya. Jadi Ibu akan simpulkan teks seperti itulah yang sering kali disebut sebagai ceramah. Mungkin ada pula yang mengatakan sebagai teks pidato. Teks seperti itu kita dapat peroleh dalam berbagai kesempatan. Di sekolah mungkin saja hampir setiap hari kita mendapatkannya, baik dari guru, kepala sekolah, pembina OSIS, dan pihak-pihak lainnya. Di lingkungan masyarakat pun seringkali kita mendapatkan ceramah. Dari teks semacam itu, kita dapat memperoleh tambahan pengetahuan, informasi, dan wawasan. Dengan memperhatikan contoh tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya seperti bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Untuk memahami kedua hal tersebut, cermatilah perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, ada pidato.
Pidato ini adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khayalan untuk berbuat sesuatu. Yang kedua ada khotbah, yang dimana pembicara di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan agama atau praktik beribadah dan ajak-ajakan untuk memperkuat keimanannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal ya. Dan latihan soal tersebut ada sebuah teksnya juga. Kepada Lutfi, apakah bisa tolong membacakan teks pidatonya? Bisa, Bu. Baik, silakan. Sekarang Ibu minta tolong bacakan teks pidato kepada Saudara Lutfi. Apakah bisa untuk membacakannya? Bisa, Ibu. Terima kasih. Silakan. Presiden Insinyur Soekarno sedang berpidato di hadapan rakyat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapa lengkap senjata tentara sekutu, tetapi senjata yang kita miliki sebagian besar. Saya ulangi, nggak kelihatan sumpah. Betapa lengkap sih. Sekarang, siapakah yang di sini akan membacakan teks ceramah Presiden Insinyur Soekarno yang di hadapan rakyat? Siapa yang ingin membacakannya? Ibu, saya ingin membacakan ceramah dari Presiden Insinyur Soekarno. Silakan, Sri. Tolong dibacakan. Presiden Insinyur Soekarno sedang berpidato di hadapan rakyat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapa lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagai besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Akan tetapi dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak satu pun mereka mundur bahkan terus maju menantang maut. Hadirin yang berbahagia, kita yakin bahwa para perjuangan yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angka murka itu mati syahid. Dan tentara murka itu mati syahid. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan
memberikan rahmat yang sebanyak-banyaknya. Di samping itu, perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Barangkali akan menyesallah mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak berani menyingkirkan kemungkaran. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bukanlah bangsa yang besar jika kita bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa. Semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sri untuk membacakan teks pidato Presiden Insinyur Soekarno. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Nanti kalian jawab dengan benar dan jelas ya. Ibu akan memberikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan. Kalau sudah, nanti tolong dibacakan hasil jawabannya ya. Terima kasih. Ibu akan membacakan pertanyaannya untuk ke kalian ya. Jawab dengan benar dan jelas. Yang A, ada manfaat. Yang pertama, yang A itu, apa manfaat jika kamu mendengarkan ceramah? Yang B, apa manfaat jika kamu menyajikan ceramah? Yang C, kapan di mana saja kesempatan mendengarkan ceramah itu dapat kita ikuti? Yang D, bagaimana persamaan dan perbedaan antara ceramah dengan pidato, serta dan khotbah? Yang E, informasi atau pengetahuan apa saja yang kamu peroleh dari teks ceramah di atas, tolong dijelaskan. Yang kedua, soal kedua ini, kerjakanlah latihan berikut sesuai dengan instruksinya. Yang A, guru atau teman kamu akan membacakan teks di bawah ini. Selain itu, guru pula menggunakan teks lain yang diperdengarkan melalui rekaman atau tayangan. Yang B, secara berkelompok, diskusikanlah tentang teks tersebut. Apakah termasuk ke dalam jenis ceramah, pidato, atau khotbah? Tolong jelaskan alasannya. Yang C ini, catatlah hal-hal yang kamu anggap penting atau bermanfaat dan isi teks tersebut. Mungkin kalau ada yang sudah,
Tolong dijawab. Terima kasih. Mendapatkan jawabannya? Nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang sudah menemukan jawabannya, tolong jelaskan yang nomor 1. Jawabannya. Tolong dibacakan. Saya izin menjawab, Bu. Silakan Lutfi jawab. Jawaban untuk nomor 1 yang poin A. Jadi manfaat mendengarkan ceramah diantaranya dapat menambah wawasan atau informasi yang belum kita ketahui. Menjalin silaturahmi dengan sesama pendengar ceramah jika situasi secara bersama-sama. Dapat menjadi pedoman atau petunjuk dalam melakukan hal-hal positif. Poin B, manfaat dalam menyajikan ceramah diantaranya memperoleh pengalaman, menumbuhkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan religius, menjalin silaturahmi dengan para pendengar. Poin C, waktu dan tempat dalam mendengarkan ceramah bisa beragam. Pagi hari, siang, sore, ataupun malam melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, ataupun secara langsung menghadiri di lokasi. Poin D, perbedaan. Yang pertama, ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif atau ajakan atau dorongan untuk berbuat sesuatu. Yang ketiga, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisikan penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Kemudian persamaan, berisi informasi yang disampaikan di depan umum. Selanjutnya yang poin E, informasi yang dapat diperoleh dari teks yang telah dicontohkan ialah cermat dalam pemilihan kata ketika akan menyampaikan pembicaraan, terutama berkomunikasi dengan orang yang beda usia. Nilai-nilai kesantunan dan tata krama merupakan faktor utama perkembangannya suatu masyarakat. Penanaman dan pembiasaan etiket berbahasa merupakan peranan penting dalam memperoleh pendidikan yang maju. Sekian dari saya, Ibu. Bagus sekali untuk jawabannya, Lutfi, Diana. Terima kasih. Yang nomor 2, kalian sudah menemukan jawabannya? Sudah, Ibu. Saya ingin menjawab nomor 2. Nah, jadi jawaban saya yaitu menyimak dan mencermati teks yang dibaca yang telah disajikan oleh salah satu teman ataupun bisa menggunakan teks lain dari tayangan atau rekaman. Yang kedua, berdiskusi secara berkelompok terhadap teks yang didengar. Kemudian sertakan alasan tentang jenis teks tersebut. Ketiga, mencatat hal-hal penting dan bermanfaat dari teks yang didengar. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian untuk jawabannya telah dengan benar. Untuk pembelajaran hari ini, pada pertemuan ini, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih waktunya anak-anak. Semoga kita sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.